Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Apa yang pertama kali terlintas dalam benak saudara jika mendengar kata berharga? Sesuatu itu disebut berharga ketika nilainya dianggap tinggi. Sesuatu yang pantas dimiliki, sesuatu yang pantas dilindungi, sesuatu yang pantas diperjuangkan. Dan biasanya nilai sesuatu itu diukur dengan angka. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi nilainya. Nah, kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa jika kita memiliki sesuatu yang bernilai tinggi, maka hidup kita akan terasa lebih berharga. Semakin banyak barang bernilai tinggi yang kita miliki, maka hidup kita akan semakin berharga juga. Tapi apakah kenyataannya benar demikian? Terkadang rasanya ironis jika kita memperhatikan bagaimana di zaman modern ini, manusia tampaknya mulai menganggap barang-barang lebih berharga daripada orang. Perlakuan manusia terhadap barang-barang kepemilikannya yang dianggap berharga lebih baik daripada perlakuan mereka terhadap sesama manusia. Bahkan di dunia maya, pengguna media sosial lebih sering mencela manusia ketimbang mencela barang-barang. Di media sosial, manusia cenderung membanggakan segala sesuatu yang mereka anggap berharga. Tapi belum tentu mereka menganggap berharga hidup mereka sendiri. Mereka mungkin membanggakan apa yang mereka makan, teman atau keluarga yang mereka miliki, pakaian yang mereka pakai, tempat yang mereka kunjungi. Tapi belum tentu mereka bangga menjadi diri mereka sendiri. Penggunaan media sosial terkadang membuat manusia mengejar kebahagiaan yang semu. Bahkan dengan kemudahan teknologi zaman sekarang, manusia mudah mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Terkadang manusia mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka maksudkan, atau membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan, atau pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu, hanya demi dianggap kekinian. Mereka berfoto dan mengedit sedemikian rupa hanya demi menerima pujian dan penghargaan. Tapi dari semua hal yang dilakukan itu, adakah yang benar-benar membuat diri kita merasa berharga? Saudara, dalam hidup ini, seberapa berharganya diri kita tidak ditentukan oleh ukuran dunia ini. Jika kita hanya selalu mengejar pengakuan manusia, semua itu tidak akan ada habisnya karena manusia tidak akan pernah puas. Seberapa banyak pengakuan yang harus kita dapatkan dari orang lain hanya untuk membuat diri kita merasa berharga? Penilaian berharga atau tidaknya diri kita seharusnya mengacu pada rancangan awal bagaimana kita diciptakan, bukan berdasarkan pengakuan orang lain. Yang paling tahu berharganya diri kita adalah Tuhan sendiri sebagai pencipta kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memilih untuk datang sendiri ke dunia ini. Dia rela dilahirkan di kandang yang hina bagi saudara. Dia rela difitnah, dikhianati, disiksa sampai mati di kayu salib. Mengapa? Karena sebegitu berharganya lah saudara dan saya. Itulah harga yang Yesus bersedia bayarkan untuk menebus saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pandanglah salib itu, maka kita akan menemukan nilai diri kita yang sejati. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih memandang kita sedemikian berharga dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Kita dengar sistem nanti sharing tentang bagaimana kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu marilah kita jangan cari apa? Sensasi. Cari apa? Orang puji kita. Cari apa? Orang memandang kita. Saya ini profesor, saya ini S2, S3, saya ini berpendidikan, saya ini kaya. Gak usah. Saudara sekalian, kita akan kecewa. Tapi ada satu hal, ya. Tuhan Yesus, Dia katakan, kita ini berharga sekali di mata Dia. Kita ini adalah biji mata Dia. Baru tadi saya dengar satu orang cerita. Seorang ibu waktu dia kaya raya, semua orang deketin dia. Waktu dia jatuh sakit, stroke, semuanya pada kabur dari dia. Dia berharga waktu dia kaya. Dia tidak berharga lagi waktu dia jatuh sakit dan stroke dan tidak punya uang. Tetapi Yesus memandang kita bukan karena kekayaan kita, kecantikan kita, kepintaran kita, tapi seadanya kita ini. Asalnya kita mau datang kepada Dia, katakan, Tuhan, inilah aku Tuhan.
Pakailah aku, bentuklah aku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau hari ini yang begitu luar biasa, supaya kami sadar Tuhan, kami berharga di mata Engkau. Kami adalah biji mata Engkau Tuhan. Maafkan kami sering mengecewakan Engkau, mencari Tuhan Yesus yang di dunia. Oh Tuhan, biarlah kami sungguh bisa memandang bahwa Engkau adalah Bapa kami yang kekal, dan Bapa kami yang maha kuasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau. Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulan takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulunglah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadi